Blangkon, bincang langsung konsumen. Podcast seru, ngobrol soal konsumen. Halo Sobat Blangkon, masih bersama Lembaga Konsumen Yogyakarta, bekerja sama dengan SSAJ and Associate untuk mengedukasi perihal kesadaran dan perlindungan konsumen. Jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri ratingmu untuk podcast Blangkon di Spotify dan Google Podcast. Follow juga Instagram, Facebook, fanpage, TikTok, Twitter di @lembaga-konsumen-yogyakarta dan follow juga IG @ssaj_associate. Di episode kali ini, kami akan membahas topik konsumen dengan judul Membeli Rumah di Yogyakarta. Pada podcast sebelumnya, kami sudah membahas bahwa Yogyakarta menjadi pilihan tempat tinggal banyak orang. Namun, kalian juga mesti menyimak sejumlah tips sebelum memutuskan membeli rumah di kota ini. Mengapa tips ini menjadi penting? Apa saja tips yang perlu kalian perhatikan? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Ada banyak alasan kenapa orang tertarik membeli rumah di Yogyakarta. Ada orang yang tertarik membeli properti di Yogyakarta untuk tujuan investasi. Tentu saja, berinvestasi hunian ini tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh prospek kenaikan harga tanah. Banyak kalangan orang tua berinvestasi rumah di Yogyakarta untuk anak mereka. Maka, tidaklah mengherankan jika kebutuhan akan hunian di Yogyakarta ternyata banyak bersumber dari kalangan generasi muda. Data laporan profil perumahan Indonesia tahun 2021 yang dipublikasikan Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan gambaran tersebut. Potensi permintaan rumah dari kelompok generasi Z atau berusia 23 tahun ke bawah mencapai sekitar 38.000 kepala rumah tangga. Selain itu, ada lebih dari 105.000 kepala rumah tangga dari generasi milenial berusia 24 sampai 39 tahun yang juga potensial membeli rumah di Yogyakarta. Angka potensi pembelian rumah di kalangan generasi muda Yogyakarta tersebut bahkan tercatat paling tinggi di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Selain itu, kesadaran tentang kualitas hidup, terutama sejak pandemi COVID-19, menjadi salah satu pertimbangannya. Itulah sebabnya, hasil survei yang dilakukan situs rumah.com selama Juli hingga Desember 2020 menunjukkan tingginya animo orang membeli rumah di luar Jakarta, termasuk ke Yogyakarta. Sebanyak 46% dari total 1078 responden survei menyatakan minat membeli rumah di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah karena besarnya keinginan untuk membeli rumah untuk anak atau untuk memperbaiki kualitas hidup. Kerap kali konsumen menjadi kurang waspada saat memilih hunian di kota ini. Lalu, mengapa konsumen harus berhati-hati dan teliti sebelum menjatuhkan pilihan memilih hunian di suatu lokasi? Bukan tidak mungkin rumah tersebut berdiri di atas tanah yang tidak semestinya kegunaannya. Salah satu contohnya, beberapa waktu yang lalu ramai diberitakan ada pengembang yang disinyalir menggunakan tanah kas desa atau tanah kesultanan. Padahal, tanah dengan status ini tidak bisa diperjualbelikan. Dalam berbagai pemberitaan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bahkan sampai melakukan somasi ke pihak developer dan sudah siap menyelesaikan persoalan itu ke jalur hukum. Melihat kasus itu, alangkah baiknya konsumen mengecek tersebut dahulu status tanah hunian yang sudah dipilih. Di samping itu, konsumen juga harus mengetahui hal-hal terkait kondisi fisik hunian. Misalnya, konsumen perlu memastikan mutu bangunan rumah yang akan dibeli.
Pilihlah pengembang properti yang mempunyai reputasi baik. Memastikan kinerja pengembang properti juga bisa dilakukan dengan bertanya ke teman yang sudah berpengalaman. Mencari informasi tambahan melalui internet juga bisa dilakukan konsumen untuk mengetahui perihal reputasi pengembangan properti. Pengembangan properti bereputasi baik umum dapat menunjukkan portofolio produk rumah yang telah dihasilkan. Para pengembang properti terpercaya pun pasti banyak mendapatkan komentar baik dari para pelanggannya. Nah, untuk meminimalisir resiko saat akan membeli rumah di Yogyakarta, kalian sebagai konsumen sebaiknya menjalankan sejumlah tips berikut ini. Langkah pertama, lakukan pengecekan legalitas tanah calon hunian yang sudah dipilih. Pengecekan ini bisa dilakukan melalui BPN. Dan langkah kedua, kalian perlu mengecek juga reputasi dari pengembang properti yang akan dibeli. Kalian pun perlu memastikan bahwa pengembang tersebut tergabung dalam asosiasi pengusaha properti. Adapun langkah selanjutnya, kalian perlu meminta garasi booking fee atau tanda jadi. Hal ini berguna untuk memperkuat posisi kalian ketika ada proses pembelian rumah terkendala atau bahkan sampai terjadi pembatalan. Langkah keempat, untuk kalian yang akan membeli rumah secara kredit, pastikan pembayaran uang muka dilakukan setelah pengajuan KPR disetujui oleh pihak bank. Hal ini berguna untuk mengamankan uang muka yang kalian bayarkan. Proses pengajuan KPR itu ditolak. Selanjutnya, untuk langkah kelima, lakukan penandatanganan akta yang disebut perjanjian perikatan jual beli. Kalian juga perlu melakukan agar pengembang properti mengikuti ketentuan yang diperjanjikan dalam transaksi pembelian rumah. Kemudian, langkah keenam, lakukan pengecekan secara berkala pembangunan rumah kalian agar meminimalisir resiko ketidaksesuaian spesifikasi bangunan rumah yang sudah diperjanjikan. Langkah ketujuh, laksanakanlah penandatanganan akta jual beli atau AJB. AJB adalah salah satu syarat hukum ketika melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan. Dengan demikian, status dari tanah yang didirikan rumah bisa langsung diatasnamakan kepada kalian. Sebagai langkah terakhir, mintalah garansi terhadap bangunan yang telah selesai dikerjakan. Nah, itulah sejumlah tips yang penting yang perlu kalian ingat jika akan membeli rumah di Yogyakarta. Semoga rumah impian kalian di Yogyakarta dapat terwujud sesuai harapan ya. Sekian episode kali ini, simak terus episode seru dari podcast Blangkon lainnya. Saya Miftahul Diva dan segenap kru Lembaga Konsumen Yogyakarta beserta SSAJN Associate pamit undur diri ya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan Blangkon, bincang langsung konsumen. Nantikan episode selanjutnya.